Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa qurratu a'yunina sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan dijadikan manusia-manusia pilihan. Allah gerakkan langkah kaki kita, Allah gerakkan hati kita menuju satu tempat yang mulia pastinya, di waktu yang mulia insyaallah. Dan jelas yang kita bahas adalah pembahasan yang mulia tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hadirin, teman-teman dan juga teman-teman yang menonton dari live, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hubbun Nabi, yaitu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau jenengan yang belum pernah melihat saya, kan asing nih kan mukanya. Saya tadi disebut saya Anis Habibie Maula Khela. Juga berapa kali saya sering ngisi di Yuk Ngaji juga. Berapa kali, jadi mungkin sebagian yang sering hadir di Yuk Ngaji mungkin pernah ketemu berjumpa. Tapi yang belum, ini perjumpaan kita yang pertama. Dan insya Allah berkesan, karena materinya juga berkesan. Nah, materi tentang cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah materi yang di zaman sekarang juga jarang dipublikasikan. Jarang satu materi yang membahas khusus tentang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad bersabda di dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. La yu'minu, gak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai kalian mencintai aku Nabi Muhammad melebihi diri kalian, melebihi anak orang tua kalian, bahkan melebihi keseluruhan manusia. Jadi cinta Nabi Muhammad, para ulama sepakat termasuk perkara yang diperintahkan, perkara yang dianjurkan. Karena kita nggak bisa mendapatkan satu tempat yang khusus di sisi Nabi, gak bisa mendapatkan ridhonya Nabi kecuali dengan jalur mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi disebutkan tentang kisahnya Bilal bin Rabah. Setelah peninggalan Nabi, Sayyidina Bilal bin Rabah ini pergi ke daerah Damaskus saat itu, sekarang Suriah. Gak pernah ke kota Madinah untuk ziarah Nabi. Hingga satu malam di dalam mimpinya diceritakan berjumpa dengan Nabi, ditanya, kamu kok gak berkunjung ke Madinah? Kamu gak rindu sama aku? Bangun dari tidur, nangis, ditanya sama istrinya. Akhirnya diceritakan mimpinya, beberapa hari pergi ke kota Madinah. Sampai kota Madinah, berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Diminta untuk mengumandangkan azan. Sayyidina Abu Bakar minta kepada Bilal bin Rabah untuk azan. Sayyidina Bilal menolak. Datang berjumpa lagi Sayyidina Umar, meminta hal yang sama. Ditolak. Sayyidina Utsman ditolak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditolak, sampai datang Sayyidina Hasan wal Husain, cucu Nabi Muhammad, meminta Bilal bin Rabah untuk berazan. Maka di hadis disebutkan riwayatnya Bilal bin Rabah enggak bisa nolak. Karena ketika memandang Sayyidina Hasan wal Husain seperti memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka singkat, ketika sampai lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Sayyidina Bilal enggak bisa melanjutkan azannya dan jatuh pingsan. Bahkan di riwayat hadis disebutkan kota Madinah enggak pernah merasakan kesedihan yang begitu dahsyat kecuali saat itu ketika Bilal berazan dan sampai pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka cinta kepada Nabi sudah mulai dilakukan sejak zaman sahabat. Kita lihat begitu cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi hijrah dengan ditemani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka ketika sampai di Gua Thur, ya, saat itu
Sebelum Nabi masuk, Sayyidina Abu Bakar masuk terlebih dahulu, mengecek kondisi di gua ini aman nggak, ada hewan buas nggak. Maka dilihat saat itu ada beberapa lubang di dalam gua, yang mana lubang tersebut dikenali tempat tinggalnya ular. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, selendangnya, ridaknya disobek menjadi beberapa bagian, dibuat untuk menutup lubang-lubang tersebut, hingga tersisa satu lubang. Akhirnya menggunakan kaki beliau untuk menutup lubang yang tersisa satu. Nabi masuk dan Nabi istirahat, tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini satu keistimewaan yang luar biasa yang dipunyai sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Sayyidina Umar itu pernah berkata, semua keutamaan, keistimewaan yang didapat sama semua sahabat ketika dibandingkan dengan 3 hari waktu yang didapat sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika di Gua Thur, maka gak ada apa-apa yang mereka dapat melebihi yang didapatkan sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika kaki nutup satu lubang, ternyata ada ular, digigit kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena menahan sakit, hingga akhirnya meneteskan air mata menempel di pipinya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi berkata bahwasanya, keluarkan kakimu. Kemudian diobati sama Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar bin Khattab ketika masuk ke dalam Islam, maka saat itu juga pergi ke depan Ka'bah dan berkata, saya Umar bin Khattab, barang siapa yang berani mengganggu Muhammad SAW, maka dia harus berhadapan denganku terlebih dahulu. Ini mahabbah, cinta yang luar biasa yang ditunjukkan sama para sahabat, sudah mereka miliki bahkan turun temurun hingga zamannya tabi'in, hingga zamannya tabi'in, sampai zamannya kita sekarang. Banyak kisah-kisah tentang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya saat itu ada sahabat namanya Zaid bin Dathinah. Di sini ada dari kitab Futuhatul Aliyah. Zaid bin Dathinah ini diculik sama orang musyrik. Dijadikan tawanan, ditahan. Kemudian beberapa hari dibawa pergi dari kota Mekah, tujuannya mau dibunuh. Ketika mau dibunuh ditanya, Zaid, kira-kira kamu mau nggak kalau tempatmu ini diganti sama Muhammad? Muhammad sekarang kamu tukar sama tempat kamu nyantai di rumah sama istri kamu nyantai di rumah sama anak kamu, tapi Muhammad tukar posisi sama kamu. Muhammad yang kami siksa, Muhammad yang kami pukul, mau nggak? Apa jawabannya Zaid bin Dathinah? Dengan cintanya yang luar biasa kepada Nabi Muhammad, beliau menjawab, demi Allah, aku lebih cinta dengan kondisiku sekarang ketimbang Nabi Muhammad ditukar posisinya denganku. Dan demi Allah, aku nggak ridho Nabi Muhammad di tempatnya yang sekarang, tapi kakinya tertancap satu duri yang kecil. Cintanya yang luar biasa. Bahkan sampai orang-orang musyrik berkata, wallah ma ahabbu ahadan, wallah ma ra'aina ahadan yuhibbu ahadan kama ashabu Muhammadin yuhibbu Muhammadan. Demi Allah, saya enggak pernah melihat ada satu orang mencintai orang yang lain sebagaimana sahabatnya Muhammad mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita gimana? Ya tuker dah, bismillah, masih dikasih kesempatan hidup. Kita kan gitu ya. Tuker dah, bismillah. Anak istri nunggu di rumah. Sahabat enggak. Saya enggak rela sekalipun Nabi kakinya tertusuk duri yang kecil. Kenapa? Karena mahabbah, cinta yang luar biasa yang dialami sama para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai sebagian orang-orang kafir itu berkata, kami enggak pernah melihat ada seorang raja, seorang sultan, seorang pemimpin dimuliakan dengan kemuliaan yang begitu dahsyat, dihormati dengan kehormatan yang begitu luar biasa, melainkan seperti sahabatnya Muhammad memuliakan dan menghormati Nabi Muhammad SAW. Gak ada sejarahnya satu raja mendapatkan perlakuan yang luar biasa seperti perlakuan sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di sini sebagian orang kafir berkata, ketika mereka mensifati luar biasa cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad,
kanu idza amarahum bi amrin ibtadaru amarahu. Para sahabatnya Nabi Muhammad itu kalau mereka dikasih satu perintah, maka mereka segera mengerjakan perintah tersebut. Wa idza tawaddaa kadu yaktatiluna ala wudu'ihi. Bahkan kalau Nabi Muhammad itu lagi wudu, para sahabat itu seakan-akan berperang. Mereka rebutan, saling pukul untuk mengambil bekas wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza takallama khafidhu aswatahum indahu. Kalau Nabi Muhammad lagi berbicara, maka mereka merendahkan suaranya, enggak berani ngobrol berbicara di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yahudduna an-nadhara ilaihi ta'dhiman lahu. Bahkan kalau mereka face to face, berhadapan dengan Nabi, mereka menundukkan pandangan karena hormat dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fama ra'aitu malikan qad yu'azzimuhu ashabuhu mithlu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadan. Maka aku enggak pernah melihat ada raja-raja yang mendapatkan kehormatan yang luar biasa, yang mendapatkan perlakuan yang luar biasa istimewa melebihi atau seperti perlakuannya sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sahabat itu sudah ngasih contoh kepada kita tentang pentingnya mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan di kitab yang sama Futuhatul Aliyat, ketika itu keadaan selesai perang Badar. Ada satu perempuan keluar dari rumahnya. Islam muslim keluar dari rumahnya, di depan rumahnya sudah ada ibunya, ayahnya, kakak adiknya dalam keadaan syahid. Kemudian perempuan ini tanya, Nabi Muhammad gimana keadaan? Gak mikir ayahnya meninggal, gak mikir ibunya meninggal, gak mikir kakak adiknya meninggal. Yang difikir, yang diingat pertama, gimana Nabi Muhammad? Kata sahabat, Muhammadan amamak bi khair. Nabi Muhammad di depan kamu loh dalam keadaan sehat. Apa katanya perempuan tersebut? Demi Allah wahai Nabi Muhammad, kalau engkau tertimpa satu musibah, engkau tertimpa satu kecelakaan, satu bencana, satu masaib dari orang-orang kafir, maka meninggalnya orang tuaku, meninggalnya kakak adikku, gak ada apa-apanya ketimbang musibah yang kau terima. Tapi dengan meninggalnya keluargaku, asalkan dirimu dalam keadaan baik-baik saja, maka bencana yang aku terima akan terasa lebih mudah. Kenapa? Karena mereka betul-betul merasakan cinta yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian paling rendahnya atau adnal mahabbah, paling rendahnya rasa cinta, itu disebut namanya orang yang kita cintai, kita ada rasa gelisah, ada rasa rindu, ya, ada rasa gelisah, galau. Itu paling rendahnya rasa cinta. Jadi kalau kita yang sudah bersuami, yang sudah beristri, atau yang masih jomblo, misal suka sama seseorang, atau yang suami dia cinta sama istrinya, atau kebalikannya, maka ketika disebut nama orang yang dia cintai, maka tanda cinta yang paling rendah, hatinya tuh gelisah, galau, gundah, gelana. Kenapa? Karena disebut namanya orang yang dia cintai. Maka paling rendahnya rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad ketika disebut namanya Nabi Muhammad, disebut tentang ceritanya, disebut tentang sejarahnya, minimal hati kita timbul rasa gelisah karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ekstrimnya lagi rasa cinta, maka akan meliputi segala sesuatu yang berhubungan sama orang yang dia cintai. Nah, temannya orang yang dia cintai disebut, bisa timbul rasa rindu. Orang tua yang dia cintai disebut, bisa timbul rasa rindu. Bahkan mungkin rumahnya, jalannya disebut, bisa timbul rasa rindu. Itu ekstrimnya seperti itu. Ekstrimnya seperti itu. Tapi rendahnya ketika disebut namanya Nabi Muhammad, dia timbul rasa rindu. Seperti yang dikisahkan, kisahnya Laila Majnun. Pernah dengar? Laila Majnun pernah dengar ya? Belum. Laila Majnun itu
diambil sama orang barat menjadi kisah Romeo Juliet. Aslinya Laila Majnun. Laila Majnun ini ada kitabnya. Ada Diwan Qais wal Majnun atau Diwan Majnun wa Laila. Ada kitabnya tentang cerita Majnun dan Laila, tentang sejarahnya, kemudian tentang pendapat para ulama tentang keaslian cerita ini, sama ada syair-syair yang ditulis Majnun kepada Laila ataupun yang ditulis Laila kepada Majnun. Banyak, hampir kurang lebih sekitar 600 sampai 700 halaman. Ada syair-syair. Nama aslinya Qais. Qais dengan Laila ini sepupu. Qais nama Laila ini sepupu. Karena mereka sepupu, kemudian ya kayak sekolah di satu sekolah yang sama, tinggal di lingkup daerah yang sama. Nah, Majnun atau Qais ini mengibaratkan Laila seperti kaukabun duriyun. Kaukabun duriyun, seperti bintang yang terang benderang. Jadi memang Laila ini bukan sembarang perempuan, tapi punya keistimewaan. Ya, akhirnya mereka jatuh cinta. Kemudian ketika beranjak remaja, dua suku dari keluarga Qais dan Laila, ini dua suku yang nggak pernah akur. Jadi orang Arab dulu itu antar suku sering perang karena masalah sepele. Dan kalau masalah zaman sekarang, ketemu di jalan nggak disapa, besoknya perang. Nah, mungkin gitu, saking sepelenya. Orang-orang Arab dulu gitu, masalah sepele, selesaikannya perang. Dua suku, warganya Qais dan Laila nggak pernah akur. Akhirnya mereka tahu Qais dan Laila punya hubungan khusus, saling mencintai, akhirnya dipisahkan. Nah, ketika dipisahkan ini, berubahlah kehidupannya Qais. Hidupnya jadi cuman di pasar. Nanti delosor, kakinya di bawah. Nanti jalannya tidak jelas. Sama sehari-hari dendangkan, mengucapkan syair-syair tentang kecintaannya dia kepada Laila. Disebutkan terus. Sampai akhirnya dapat julukan Majnun, orang gila. Janna ya junnu, Majnun. Majnun itu isim maf'ul, artinya orang gila. Nah, para ulama ada yang mengatakan kisah ini fiktif, bohong. Karena nggak mungkin ada cinta yang luar biasa antara makhluk manusia kepada manusia dengan cinta yang luar biasa selain cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Ada, mustahil. Maka disebut fiktif. Ada yang mengatakan ini betul adanya. Karena ada sejarah yang menulis dan kuburannya itu ada di daerah Suriah atau Damaskus. Ada lagi ulama yang mengatakan ini kisah cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya bisa menjadi julukannya Majnun, orang gila. Itu sampai diabadikan syairnya. Itu pernah dikisahkan si Laila, keluarganya itu ngundang jamuan makan malam satu kampung, satu kota diundang. Majnun happy nih, setelah lama nggak ketemu sama orang yang dia cintai, akhirnya diundang makan. Sampai rumahnya Laila rame. Majnun antri ambil makan. Ambil piring, antri. Ternyata dari jauh Majnun ngelihat yang bagian ambil nasi dituang, ini tugasnya Laila. Wah, tambah senang lagi. Ini sudah lama nggak ketemu, diundang makan malam, yang bagian nuang nasi si Laila. Kesempatan. Antri Majnun antri. Begitu antri sampai pada gilirannya, piringnya dikasihkan kepada Laila. Sama Laila piringnya bukan dituang nasi, piringnya dibanting. Banting di hadapan banyak orang. Akhirnya di situ mulailah orang-orang gosip. Kasihan Majnun, sudah lama nggak ketemu, sekalinya ketemu malah dipermalukan di depan umum. Satunya lagi nyaut, wah sainganku berkurang satu. Gitu ya, karena kan Laila itu memang istimewa. Ada satu orang nih heran, ngelihat Majnun senyum-senyum sendiri. Ini baru selesai dipermalukan di depan umum, normalnya kan pulang. Atau marah lah, emosi. Ini enggak, Majnun malah senyum-senyum. Akhirnya orang ini datang, diparani Majnun, ditanya, kamu ini memang layak dipanggil julukan Majnun, ini memang layak. Dikasih julukan gila itu memang layak. Kamu ini barusan dipermalukan di depan umum. Harusnya kamu tuh pulang, kamu emosi, marah. Tapi kenapa kamu senyum-senyum? Dijawab sama Majnun, loh, Laila tadi itu banting, mecahkan piring saya, tujuannya bukan untuk mempermalukan saya.
Tapi dia banting, mecahkan piring saya, tujuannya supaya saya ambil piring lagi, antri lagi, dan bisa memandang wajahnya yang kedua kali. Wah. Ini sudah cintanya luar biasa. Dan cintanya ini gak bertepuk sebelah tangan. Gak cuman Majnun yang cinta kepada Laila, tapi Laila pun punya rasa yang sama kepada Majnun. Luar biasa. Punya rasa cinta, makhluk sama makhluk dengan rasa cinta yang luar biasa. Bahkan sampai mikirnya ini bukan dipermalukan, tapi supaya antri lagi dan bisa memandang yang kedua kali. Bahkan ada syair yang terkenal, amurru ala diyara Laila, uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara. Aku lewat di satu kampung, satu jalan, kemudian di jalan tersebut ada tembok rumahnya Laila. Uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara. Kemudian aku hampiri tembok rumahnya Laila, aku cium temboknya. Kemudian lanjutan syairnya, wa ma hubbu syaghafna qalbi wa ma hubbu diyara syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanat diyara. Yang membuat hatiku rindu, hatiku gelisah sampai aku mencium tembok tuh bukan karena temboknya, tapi aku mencium tembok karena orang yang tinggal di dalam temboknya, yaitu si Laila. Kenapa? Karena menunjukkan memang punya mahabbah, rasa cinta kepada makhluk itu memang istimewa. Tapi akan lebih istimewa ketika kita punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cinta yang beneran, cinta yang memang betul-betul hanya khusus cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dialami oleh para sahabat yang tadi. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu wasilah, satu jalur, satu jalan supaya kita bisa dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau dapat cintanya Allah, jalurnya apa? Cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, kalau mereka mau dapat cintanya Allah, fattabi'uni, ikuti aku Muhammad, yuhibbukumullah, maka mereka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama ahli tafsir ketika mentakwilkan fattabi'uni, kata fattabi'uni itu mereka mentakwilkan enggak cuman sekedar mengikuti Nabi Muhammad, tapi mengikuti hingga sampai pada tahapan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita betul-betul punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita akan punya kehidupan yang tenang, punya kehidupan yang nyaman. Karena nggak ada yang lebih pantas kita cintai, melebihi siapapun di dunia ini, melebihi cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kisahnya ketika Nabi Muhammad mau dicabut nyawanya. Nabi Muhammad sudah sakit hamma. Sakit hamma ini sakit demam yang parah. Nabi Muhammad sakit. Ketika sakit, rumahnya Nabi dengan masjid sebelahan, satu tembok. Setiap Nabi mau sholat ke masjid, jendela rumahnya selalu dibuka, menandakan Nabi sebentar lagi akan ke masjid untuk mengimami sholat. Selama beberapa waktu, jarak yang lama, jendela pintunya Nabi, jendela rumahnya yang menghadap ke masjid selalu tertutup. Para sahabat nunggu, Nabi Muhammad kok gak keluar-keluar. Seminggu, 2 minggu, berlanjut. Sampai akhirnya satu waktu jendela rumahnya Nabi Muhammad yang menghadap ke arah masjid dibuka. Nabi Muhammad dipopong sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Anas bin Malik. Dipopong. Saat itu para sahabat itu ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan mereka sudah sholat. Mereka sudah sholat, kemudian mereka tahu ada suara pintu terbuka dari arah rumahnya Nabi. Saking mereka penasarannya, pengen tahu itu Nabi atau bukan, dikatakan di riwayat hadisnya, mereka sampai mau menolehkan lehernya, mau menoleh melihat siapa yang keluar dari pintu ini. Saat itu yang menjadi imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Kemudian Nabi datang dipopong Sayyidina Ali sama Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mundur, memberi tempat untuk Nabi menjadi imam, tapi Nabi memberi isyarah untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan menjadi imam. Kemudian singkat, sakitnya Nabi tambah parah. Ketika itu tiba-tiba ada yang ketok-ketok rumahnya Nabi. Dibuka sama Sayyidatuna Fatimah, anaknya Nabi. Orangnya berperawakan tinggi besar, pakai pakaian serba hitam. Ayahku lagi sakit. Kesini besok atau lusa. Silahkan kembali lagi, jangan hari ini. Ditutup, masuk. Ditanya sama Nabi Muhammad, wahai anakku, siapa tadi? Enggak tahu, wahai Rasulullah, gimana perawakannya? Tinggi besar, pakai pakaian serba hitam. Kata Nabi, itu malaikat Israel. Datang, masuk, dibukakan sama Sayyidatuna Fatimah, datang. Ini Nabi Muhammad lah, kita enggak. Wahai Nabi Muhammad, saya diperintahkan sama Allah untuk mencabut nyawa kamu. Tapi atas dasar izin kamu. Kalau kamu mengizinkan, akan saya cabut. Kalau kamu enggak mengizinkan, kamu akan hidup di dunia lebih lama. Ini Nabi Muhammad. Malaikat Israel minta izin. Kalau kita ya enggak, ayahnya mati ya mati. Ya, enggak pakai izin, beda, kualitasnya beda. Akhirnya Nabi menjawab, oh iya, kalau memang waktunya saya ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mau proses dicabut, Nabi Muhammad tanya sama malaikat Israel, wahai malaikat Israel, apakah sang kekasih enggak menjumpai, enggak menemani seseorang yang dia kasihi? Indir malaikat Jibril. Mana malaikat Jibril kok enggak nemani saya? Selama ini dia selalu menemani saya selama 23 tahun dengan wahyu dakwah. Terus saatnya saya dicabut, mana? Kok enggak datang? Turun malaikat Jibril. Wahai Nabi Muhammad, Allah sudah menghias surga. Pintu neraka sudah ditutup. Mereka semua sudah menunggu, menyambut kedatanganmu. Dicabut. Ketika dicabut teriak Nabi Muhammad, wahai malaikat Jibril, Israel kok sakit ini? Wahai Rasulullah, demi Allah, aku sudah mencabut nyawamu dengan cara mencabut yang paling lembut. Tapi kok ini masih sakit? Ini namanya sakaratul maut. Jadi gambaran sakaratul maut ya, itu setiap tubuh kita ada saraf. Saraf kita nih nyambung sama duri. Gitu ya, nyambung sama duri atau nyambung sama besi tajam. Di semua saraf kita terus ditarik secara bersamaan. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Sakitnya luar biasa. Ini Nabi prosesnya sudah paling lembut, tapi masih merasakan sakit. Turun lagi, malaikat Jibril naik turun. Wahai Nabi Muhammad, Allah menyampaikan salam. Penduduk-penduduk surga, mereka sudah menghias surga dengan sebegitu indah, siap menyambut kedatanganmu. Apa katanya Nabi? Ummati, yang dipikirkan umatnya sudah mau meninggal ini. Yang dipikirkan umatnya. Mulai cabut lagi kesakitan Nabi. Dan kata Nabi, wahai Israel, tumpahkan, limpahkan separuh sakaratul mautnya umatku, kasih kepadaku. Dia sudah mau meninggal. Sebentar lagi berjumpa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dipikir siapa? Kita umatnya. Bahkan Nabi Muhammad rela separuh sakaratul maut, sakit, dicabut nyawa daripada umatnya, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pantas nggak Nabi kita cintai? Pantas. Bahkan wajib harusnya. Nggak ada Nabi, nggak kenal Al-Quran kita. Nggak ada Nabi, nggak kenal syariat Islam. Nggak ada Nabi, kita nggak bisa tahu ada loh manusia satu sosok Nabi yang cintanya luar biasa kepada umatnya. Nggak ada Nabi, kita nggak tahu ada loh satu sosok Nabi, sosok manusia yang punya sifat tawadhu, akhlak yang luar biasa yang nggak dimiliki oleh nabi-nabi, bahkan manusia-manusia yang lain. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mahabbah cinta. Bahkan ulama-ulama terdahulu, para pendahulu-pendahulu kita, mereka mentarbiyah, mendidik anaknya mencintai 3 hal. Pertama, hubbun nabi, mencintai nabi terlebih dahulu, wa hubbu ahli baitihi,
mencintai keluarganya Nabi, wa hubbul Quran, mencintai Quran. Kenapa enggak Quran dulu? Quran kan kalamullah, dari Allah. Kenapa kok harus mencintai Nabi dulu? Karena kalau enggak ada Nabi, enggak ada Al-Quran. Enggak ada Nabi, enggak ada wahyu yang Allah turunkan kepada umatnya Nabi Muhammad. Enggak ada Nabi, enggak ada satu sosok makhluk yang kuat menerima beratnya beban, beratnya amanah wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Seandainya Al-Quran diturunkan, lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Allah mencoba menurunkan Al-Quran di atas gunung-gunung yang kokoh, gunung-gunung yang kuat, maka gunung tersebut akan hancur berkeping-keping karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di takwil tafsir disebutkan karena enggak kuat menanggung beban membawa wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Pernah dikisahkan penulis Qur'annya Nabi Sayyidina Zaid bin Thabit. Saat itu Nabi sedang duduk sama Sayyidina Zaid bin Thabit. Kemudian Nabi menempelkan lututnya dengan lututnya Sayyidina Zaid bin Thabit. Jadi di zaman Nabi itu kalau lutut sama lutut nempel, berarti obrolannya penting. Nabi menempelkan lututnya kepada lututnya Sayyidina Zaid bin Thabit. Kemudian Nabi berkata, wahai Zaid, tulis. Tulis apa ya Rasulullah? Sebentar lagi aku mau menerima wahyu. Ditulis sama Sayyidina Zaid bin Thabit. Selesai nulis, cerita sama para sahabat. Tadi ketika lututku menempel dengan lututnya Nabi dan wahyu dari Allah turun, demi Allah rasanya lututku mau pecah. Ini cuma nempel sama lututnya Nabi, tapi merasakan satu beban wahyu yang luar biasa yang diterima sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas efek dari kita cinta kepada Nabi Muhammad adalah kita akan mendapatkan satu jalur khusus untuk bisa mendapatkan cinta dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas yang sering disampaikan sama para ulama yaitu al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang dia cintai. Untuk bisa cinta sama Nabi, ya kita harus kenal siapa Nabi Muhammad. Tak kenal maka tak sayang. Siapa sih Nabi Muhammad? Gimana dakwahnya beliau? Gimana metode dakwahnya beliau? Gimana cara dakwahnya beliau terhadap orang-orang musyrik? Dan pelajaran tentang sejarah Nabi Muhammad di anak-anak muda zaman sekarang mulai sedikit. Dengan tanya anak-anak bocil-bocil tuh, anak zaman sekarang tuh, tanya tentang Nabi Muhammad, nggak tahu. Anaknya siapa nggak tahu. Nikah umur berapa nggak tahu. Diutus tahun berapa, yang tahu sedikit. Dengan tanya Ronaldo sebelum di MU di mana, tahu. Ronaldo setelah ke Madrid kemana, tahu. Dengan tanya Messi Ballon d'Or-nya dapat berapa, tahu. Kenapa? Karena satu tarbiyah pendidikan tentang Nabi Muhammad mulai sedikit demi sedikit redup di zaman sekarang. Padahal untuk bisa cinta sama Nabi harus melalui tahap kenal dulu. Kenal gimana akhlaknya, kenal gimana perawakannya beliau, gimana tutur katanya. Yang nggak mungkin ada makhluk yang bisa sama akhlaknya seperti Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan Nabi itu pernah di jalan dari rumah mau ke masjid, dipepet pemuda Yahudi, diludahin mukanya. Misalnya kita mau ke kampus atau mau kerja naik motor, dipepet orang nggak kenal, diludahin muka kita, marah nggak? Marah. Nggak kenal kok ngeludahin, gitu. Mepet ngeludahin, ya kita cari plat nomornya, kita tandain ini orang. Kalau perlu ada helm ya kita lempar helm. Manusiawi. Nggak kenal sama orang, dipepet, diludahin. Normalnya kan mukul, ini diludahin. Entah dari habis makan apa dia dan lain sebagainya. Nabi diam. Berlanjut seminggu, berlanjut 2 minggu. Satu waktu mau jalan ke masjid, yang ngeludahin nggak kelihatan. Kalau kita sudah mikirnya macam-macam, ini mati paling, ini stroke paling, oh ini ludahnya habis paling, keseringan ngeludah terus. Nabi enggak, tanya sama sahabat, tahu nggak pemuda Yahudi yang biasa ngeludahin aku? Sakit wahai Rasulullah, antar aku ke rumahnya. Datang Nabi bawa makan.
Begitu sampai, pemuda Yahudi cuma bisa bilang, wahai Muhammad, kamu mau pukul aku terserah, kamu mau balas ludahin terserah, kamu mau caci maki aku terserah. Kondisiku nggak bisa ngapa-ngapain. Apa jawabannya Nabi? Saya kesini nggak mau balas. Saya kesini mau jenguk kamu, saya bawa makanan. Dibuka makanan, disuapin langsung dari tangan sucinya Nabi Muhammad. Apa efeknya? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Langsung masuk Islam. Ada nggak manusia gitu kayak gitu zaman sekarang? Ludahin balik gitu ya. Pernah diriwayatkan ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, beliau tanya sama anaknya sekaligus istrinya Nabi, Sayyidatuna Aisyah, wahai anakku, insya Allah aku sudah mengerjakan semua sunnahnya Nabi. Mulai dari perkataan, mulai dari fisik pakaian, mulai dari azkar, akwal, bacaan-bacaan, insya Allah sudah semua aku kerjakan. Kira-kira ada nggak mungkin satu kebiasaan Nabi yang luput, nggak sempat aku kerjakan? Kata Sayyidatuna Aisyah, wadah ayah. Nabi itu setiap hari pergi ke pinggir kota Madinah memberi makan orang buta. Besoknya datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pergi ke pinggir kota Madinah mencari orang buta yang dimaksud. Ciri-cirinya, oh ketemu, didatengin. Ketika didatengin, dikasih suapan makan. Kasih suapan makan, dimuntahin sama orang butanya. Tanya, Tuan, kamu siapa? Yang biasa ngasih saya makan, sebelum makanannya dia masukkan ke mulut saya, makanannya dia lembutkan dulu pakai mulutnya. Jadi Nabi itu sebelum makanannya dimasukkan ke mulutnya orang buta tersebut, Nabi lembutkan dulu makanannya pakai mulutnya Nabi. Nah, dulu makanannya bukan Indomie, bukan soto, bubur, enggak. Dulu roti gandum. Roti gandum dicocol pakai cuka atau dicocol pakai madu. Nah, roti gandum ini bisa dimakan dalam keadaan panas atau hangat. Dingin sedikit jenengan buat lempar maling, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berubah jadi batu bata. Jadi Nabi bawa roti gandum yang enggak panas dan enggak hangat, tapi enggak terlalu dingin, Nabi sobek, Nabi lembutkan di mulutnya sampai lembut, baru disopkan kepada orang butanya. Berhari-hari, diriwayatkan hampir menyampai 2 minggu. Dilakukan sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, disobek rotinya, dilembutkan pakai lisannya, kemudian dimasukkan ke mulutnya orang buta tersebut. Lagi asik-asik memberi suapan makan, tiba-tiba orang butanya teriak, wahai Tuan, hati-hati sama namanya Muhammad. Muhammad ini orang gila, Muhammad ini tukang sihir, Muhammad pembohong, Muhammad begini. Sayyidina Abu Bakar nangis. Kok Nabi Muhammad kuat berminggu-minggu ngasih makan ke pinggir kota Madinah, ngasih makan orang buta, makanannya dilembutkan dulu pakai lisannya, pun selama ngasih makan Nabi Muhammad dicaci maki. Kalau kita kuat sekali mungkin semangat dewe, sudah dikasih makan kok malah kita dicaci maki. Nabi Muhammad enggak. Wa innaka la ala khuluqin azim, punya akhlak yang begitu istimewa. Maka sangatlah pantas, bahkan harus untuk kita bisa mengenal Nabi Muhammad hingga sampai pada tahap mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan ada sahabat Nabi namanya Thuwaiban. Thuwaiban ini kalau lapar yang dicari bukan makan. Cari Nabi, ngelihat wajahnya Nabi, laparnya hilang. Kalau kita lapar ngelihat teman, wah tambah lapar. Punya urusan masalah kerjaan, punya masalah sumpek tanpa sebab, cari Nabi ke masjid, ngelihat Nabi, selesai masalah. Kita kadang ngelihat teman dari nggak mikir utang, ngelihat teman jadi mikir utang. Kenapa? Yang dilihat beda ya. Ini Thuwaiban terus, lapar, cukup cari Nabi, ngelihat wajahnya Nabi, laparnya hilang. Punya masalah, galau, gelisah, ngelihat Nabi, selesai semua. Satu waktu Thuwaiban mikir, saya ini kalau hidup di dunia punya permasalahan, cukup cari Nabi, ngelihat wajahnya Nabi, selesai hilang. Kalau saya meninggal, iya, kalau saya masuk surga. Kalaupun saya masuk surga, pasti tingkatan surga saya jauh di bawah Nabi Muhammad SAW. Mikir gini terus, Thuwaiban, jatuh sakit. Nabi ini pemimpin yang luar biasa. Ketika sahabatnya nggak kelihatan beberapa hari, dicari. Akhirnya Nabi tahu kalau Thuwaiban sakit, dijenguk. Begitu sampai Thuwaiban
3 hari nggak ngelihat wajahnya Nabi, orang yang dia cintai, nangis. Ditanya Thuwaiban, apa yang bisa aku bantu untuk menghilangkan rasa sakitmu ini? Apa yang terjadi? Katanya Thuwaiban, wahai Nabi Muhammad, saya ini kalau di dunia saya punya masalah apapun cukup memandang wajahmu selesai. Saya lapar kadang saya nggak butuh makan, cukup memandang wajahmu selesai ya Rasulullah. Kalau saya meninggal, iya kalau saya masuk surga. Kalaupun saya masuk surga, pasti tingkatan surga saya jauh di bawah tingkatan surgamu. Akhirnya Nabi bersabda di situ, ya Thuwaiban al-mar'u ma'aman ahab. Wahai Thuwaiban, sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kita cinta sama Nabi, insya Allah pasti akan kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Kita cinta sama sahabat, sahabat cinta sama Nabi, kita kumpul sama Nabi. Kita cinta sama warathah, pewaris-pewaris Nabi Muhammad, para ulama, para alim ulama asatid yang mewariskan dakwahnya Nabi Muhammad, ya kita masuk surga bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau kita cintanya sama ikon-ikon artis barat, cintanya sama Cristiano Ronaldo, oh ya silahkan, nanti dapat bonus kaos kaki kalau cinta Ronaldo. Ya, bonus kaos kaki bola. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mahabbatun Nabi, cinta kepada Nabi adalah satu hal yang butuh, akan harus mulai kita tanamkan di hati kita di zaman sekarang. Dan edukasi, tarbiyah, pendidikan tentang siapa itu Nabi Muhammad perlu untuk kita galangkan, perlu untuk semakin sering kita publikasikan supaya anak-anak muda, generasi-generasi penerus mereka bisa mengenal siapa Nabi Muhammad SAW hingga akhirnya mereka bisa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan para ulama itu mereka ketika membahas tentang para sahabat, hingga sebagian ulama itu berkata, seandainya sahabat itu disuruh milih mau masuk surga, idza khuyira sahabah bainal jannah wa suhbatin nabi, jika para sahabat itu disuruh milih antara masuk surga atau menjadi sahabatnya Nabi Muhammad, maka pasti mereka akan memilih untuk menjadi sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena enggak dinamakan surga ketika tidak bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, cintanya Nabi Muhammad kepada para sahabat, dan cintanya Muhammad kepada istri-istri dan anak-anaknya yang sungguh luar biasa. Yang feedbacknya apa? Kita juga bisa mencintai balik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, usah panjang-panjang ya. Saya itu punya prinsip. Lebih baik jenengan nunggu kapan saya ceramah lagi daripada nunggu kapan saya selesai ceramah. Ya, cocok ya? Jadi timbang 1 jam tapi ganti-ganti posisi duduk, terus lihat jam terus kan nggak nyaman. Ya lebih baik 30 menit, tapi nanti kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Maka tadi kita bahas bahwasanya adnal mahabbah, paling rendahnya rasa cinta, ketika disebut namanya Nabi Muhammad, hati kita rindu, galau gelisah. Maka ketika sudah ada hal tersebut di dalam diri kita, maka kita bersyukur. Dan kita bisa menambah rasa tersebut dengan cara apa? Mengikuti dan mengerjakan semua perkara-perkara yang dilakukan dan diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita kerjakan sunnah-sunnahnya, kita ikuti semua kegiatan Nabi Muhammad, baik dari af'al perbuatan, baik dari akwal perkataan, yang mana dari efek kita ikuti Nabi Muhammad, maka akan bisa menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan untuk bisa menambah rasa cinta Nabi, selain kita mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi, adalah dengan semakin mengenal Nabi Muhammad secara tafsil, secara rinci, secara menyeluruh kehidupan Nabi Muhammad SAW. Karena semakin kita cinta, semakin kita kenal sama Nabi, maka kita akan bisa semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan ini masih Majnun. Memang Majnun ini
Banyak kisahnya yang luar biasa. Majnun ngejar kucingnya Laila. Nah, ini sudah ekstrim ini ya. Jadi ngelihat kucing orang yang dia cintai, jatuh hati sudah, rindu. Kucing Laila dikejar. Ketika dia ngejar kucingnya Laila, ngelewatin orang sholat. Orang sholat dulu kan nggak sejadah di padang pasir. Ada orang sholat, itu dia pakai kayak selendang gini untuk alas sajadah. Majnun lewat, alas sholatnya diinjek. Orang ini ya sholatnya nggak khusyuk. Kita kadang yang kita sholat ngelihat cicak sudah hilang, khusyuknya hilang. Ini cicaknya mau kemana nih habis ini? Sholat bunyi WhatsApp ting sudah mikirnya ini siapa yang ngajak keluar? Wah ini kerjaan goal nggak ya? Baru naruh jemuran, tinggal sholat hujan beres. Pikirannya kemana? Sholat apa jemuran? Jemuran. Kadang lucunya kita nih sholat jadi ajang kita buat nyari benda yang hilang. Kunci nggak ketemu, naruh di mana lupa. Sholat Allahu Akbar. Ingat di sini. Lah. Ini Majnun ngejar kucingnya orang, kucingnya Laila sampai lewat di depannya orang sholat, bahkan alas sholatnya diinjak. Orang ini nggak khusyuk. Selesai sholat ditunggu. Ketika ditunggu benar Majnun datang lagi. Langsung orang ini marah, kamu nih memang pantas kok dapat julukan Majnun ini memang pantas. Kamu sudah dijuluki Majnun, ini memang pantas. Kamu nggak lihat tadi saya sholat? Nggak boleh kamu lewat depan saya sholat, bahkan alas sholat saya kamu injek. Dijawab sama Majnun, loh mohon maaf, saya tadi itu sibuk ngejar kucingnya Laila. Karena sibuknya saya, fokusnya saya ngejar kucingnya Laila, saya nggak tahu siapa di sebelah kiri, saya nggak tahu siapa di sebelah kanan. Jadi saya nggak tahu kalau kamu ada sholat. Nah kalau saya aja ngejar kucing yang orang yang saya cintai bisa fokus, nah kamu sholat kamu ngadep siapa kok tahu kalau saya lewat di depan? Nah, harusnya yang sholat malah nggak tahu depan belakang, tapi fokusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir ulama ngasih satu tips supaya kita hidupnya tenang, nyaman, damai. Apalagi di zaman sekarang tuh kita sering sama Allah dikasih sifat sumpek tanpa sebab. Uang ya punya, itu ya, sehat ya sehat, tidak ada masalah, kerjaan lancar. Tapi tiba-tiba sumpek, tiba-tiba galau gelisah. Maka ulama ngasih tips. Tipsnya apa? Wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Orang yang mau hidupnya tenang, hidupnya nyaman, hidupnya damai, nggak ada gelisah, nggak ada galau. Tipsnya satu, apa? Antara dirinya dan Nabi Muhammad punya ikatan yang kuat. Antara dirinya dan Nabi Muhammad punya hubungan yang kuat. Kalau saya berbuat seperti ini, Nabi ridho enggak ya? Kalau saya berbuat seperti ini, Nabi sakit hati enggak ya? Kalau saya berbuat seperti ini, Nabi suka enggak ya? Boleh enggak ya? Maka ketika antara dirinya dan Nabi Muhammad punya hubungan yang khusus, punya ikatan yang gawi, ikatan yang kuat, maka dipastikan hidupnya dia menjadi hidup yang penuh kenyamanan, hidup yang penuh ketenangan, yang nggak bisa didapat melainkan dirinya punya hubungan yang kuat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yuk mari kita mengajak teman-teman kita mengajak lingkungan sekitar kita mengajak keluarga kita untuk mereka semakin mau kenal siapa Nabi Muhammad. Yang mana kesimpulan dari mereka mengenal Nabi Muhammad adalah mereka bisa mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu butuh kita tanamkan terlebih di zaman anak-anak muda sekarang yang pantas mereka jadikan idola dan yang pantas mereka cintai hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan efek dari cintanya kita kepada Nabi Muhammad adalah kita bisa mendapatkan ridha dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah tanamkan di dalam hati kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah mudahkan kita untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini dari saya, kurang lebihnya sekian. Wal afu minkum.